Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke materi struktur dan prinsip perpajakan. Oke. Untuk prinsip perpajakan di sini sudah sempat disinggung di aspek penerimaan negara ya, bahwasanya penerimaan negara atau penerimaan anggaran itu dibedakan menjadi dua hal. Yang satu terkait pajak dan yang satu lagi penerimaan bukan pajak. Nah, karena materi kita minggu ini terkait pajak, maka di sini yang akan kita bahas adalah pajak, di mana pajak merupakan suatu pungutan yang pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Nah, jadi kalau pajak itu dia merupakan suatu pungutan. Jadi kita memungut kepada orang yang berhak membayar pajak atau yang dikatakan subjek pajak. Nah, di mana pajak tersebut dia tidak memiliki balas jasa atau timbal baliknya. Kemudian pajak itu kita juga bisa lihat dari asas pajak itu sendiri, kemudian kita bisa lihat dari fungsi pajak, kemudian bisa dilihat juga dari tujuan pajak. Nah, kalau kita lihat dari asas pajak itu sendiri, pajak itu dibedakan menjadi 4. 1. Equality, 2. Certainty, 3. Convenience, 4. Ekonomi. Untuk yang pertama, asas pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana equality itu adalah ability to pay. Jadi pajak itu adalah kemampuan untuk membayar. Jadi ketika pendapatan seseorang itu tinggi, maka pajak juga akan tinggi. Jadi ada kemampuan untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua itu certainty. Pajak itu pasti, nilainya itu pasti. Nominalnya berapa, kemudian potongan pajaknya itu berapa persen. Nah, itu artinya certainty. Kemudian convenience. Convenience itu adalah kenyamanan ya. Kenyamanan yang kita diperoleh dari pajak itu misalnya kenyamanan dalam hal apa? Misalnya pajak itu merupakan sebuah pungutan tadi, kemudian kenyamanan yang kita peroleh dari pajak berupa maksudnya kenyamanan ini orang yang mau membayar pajak itu harus dengan sukarela, lebih mudah. Nah, itu maksud dari convenience. Jadi sukarela, kemudian harus ikhlas, lebih mudah bayarnya, kemudian dia itu kan bayar pajaknya bisa dari potongan langsung dari penghasilan bisa, kemudian belanja itu juga bisa potongan pajaknya. Jadi sifat kenyamanan itulah yang tidak terlalu difikirkan oleh individu, karena dia semacam otomatis, potongan secara otomatis. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir dia bersifat ekonomi. Artinya ekonomi di sini dia tidak setara semuanya ya. Misalnya semuanya dibuat tinggi, tidak, tapi dia tergantung sama penghasilan. Kemudian pajak yang sebelah kanan fungsinya sebagai fungsi budgeter atau fungsi budget. Bahwasanya
ketika pajak sebagai fungsi budgeter, di mana pajak itu dijadikan salah satu sumber untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke dalam kas negara, yang dimana nantinya itu bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian yang kedua, pajak itu juga berfungsi sebagai fungsinya untuk mengatur. Dimana kenapa pajak itu fungsinya sebagai mengatur? Karena di dalam unsur perpajakan itu ada hal-hal yang dijadikan peraturan. Jadi peraturan yang harus diikuti oleh semua wajib pajak. Kemudian fungsi dari mengatur pajak itu biasanya pemerintah itu menggunakan pajaknya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana pajak yang berfungsi mengatur itu terkait dengan pajak bea masuk, kemudian bea balik nama, atau misalnya pajak perseroan, pajak dividen. Nah, itu biasanya dividen itu misalnya bagi hasil ya. Nah, jadi fungsi mengatur itu seperti itu, di mana dia ada tujuan untuk tercapainya apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian tujuan pajak itu sendiri untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara. Pertama, untuk membatasi konsumsi, dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. Kemudian kedua, untuk mendorong tabungan dan menanam modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Kemudian untuk memodifikasi pola investasi, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memobilisasi surplus ekonomi. Nah, tadi kan pajak itu dibayar oleh orang yang memang wajib membayar pajak. Siapakah yang membayar pajak atau siapakah orang yang disebut dengan wajib pajak? Di sini di bawah, di sini tanda panahnya ya, sudah jelas pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak. Jadi wajib pajak itu adalah orang-orang yang sudah wajib membayar jenis pajak. Misalnya di sini ada contoh PPh perseroan, maka yang disebut dengan wajib pajak adalah persero atau individu itu sendiri. Kemudian kalau misalkan saya contohkan pajak sepeda, siapa yang menjadi wajib pajaknya? Kalian bisa jawab nanti di saat kuliah ya. Nah, kemudian siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak? Jadi ada wajib pajak, kemudian ada beban pajak. Nah, beban pajak itu adalah pihak yang membayar pajak, namun bukan pihak yang menderita beban pajak. Jika pajaknya mampu dialihkan ke pihak lain, misalnya PPh perseroan ya tadi ya, di mana PPh perseroan itu bukan perseroannya yang menderita pajak, tetapi beban pajak perseroan itu yaitu pemilik modalnya. Jadi si beban pajaknya itu adalah pemilik modal, sedangkan yang wajib membayar pajak itu adalah perseroannya. Contoh, beban pajak juga dirasakan oleh pemilik faktor produksi apabila pajak tersebut menyebabkan penerimaan bersihnya menurun. Bisa dipahami ya. Jadi yang beban pajaknya itu adalah pemilik faktor produksi. Oke, lanjut ya.
Sekarang kita membahas tentang teori insiden pajak. Teori insiden pajak itu dibedakan menjadi 3 hal. Ada insiden pajak absolut, kemudian ada insiden pajak anggaran berimbang, kemudian ada insiden pajak diferensial. Nanti kita bahas satu-satu di belakang. Nah, di sini pajak itu diperoleh dari perputaran aktivitas perekonomian, di mana ini kita di sini ya. Kita di faktor produksi manusia. Jadi ada produsen, kemudian produsen, melayani pembelian barang-barang dan jasa atau arus barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan konsumen nanti balik lagi ke produsen, dia sebagai faktor produksi. Sedangkan kalau melihat dari sebelah produsen itu dia membayar upah atau sewa atau bunga atau keuntungan terhadap konsumen. Dan konsumen dia membayar barang konsumsinya terhadap produsen melalui pembelian seperti ini. Jadi paham ya, jadi konsumen dia membayar barang konsumsi karena dia sudah membeli barangnya, sedangkan di sini produsen membayar kepada konsumen jika berupa pembayaran upah, sewa, interest, profit karena terkait faktor produksi ini. Karena konsumen bisa menjadi tenaga kerja. Oke, lanjut. Tadi ya, insiden pajak itu teorinya kan ada 3. Nah, kita bahas dari yang pertama. Insiden pajak absolut itu adalah analisis yang hanya melihat pengaruh suatu jenis pajak. Misalnya, pajak pendapatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributif jenis pajak lainnya atau dari suatu program pemerintah. Jadi misalnya, kita membayar pajak kepada pemerintah, tapi kan kita nggak tahu pajak kita itu sama pemerintah dibuat apa. Kita nggak tahu rincinya pajaknya kita itu apakah dibayarkan terhadap atau dialihkan kepada subsidi, atau dialihkan ke belanja negara, atau belanja infrastruktur, atau dialihkan ke belanja sosial. Kita kan nggak tahu rincinya, tapi kita hanya bisa menganalisis mengenai dampak redistributif pajak penghasilan. Jadi kayak gitu. Kita nggak bisa merasakan, kita nggak bisa melihat efek distribusinya itu kemana aja, tapi kita bisa menganalisis kira-kira pemerintah mengeluarkan atau melakukan pengeluaran pemerintah itu kemana aja. Nah, seperti itu. Itu adalah insiden pajak absolut. Kemudian ada insiden pajak anggaran berimbang, di mana definisinya di sini adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Misalnya di sini dicontohkan ada kurva antara pakaian dan makanan. Dua-duanya adalah faktor produksi ya, yaitu input, di mana pakaian kemudian makanan. Sebelum adanya program lain dari pemerintah, di mana di sini ditandai dengan keseimbangan E1, kemudian di sini ada harga pakaian, P1 itu pakaian, kemudian di sini M1 makanan. Jadi ketika perusahaannya itu memproduksi pakaian sebesar P1, sedangkan makanan M1, karena di situ belum ada program lain, sehingga kurva social indifferent curve-nya masih di garis SIC1. Namun, jika ada program lain dari pemerintah atau dana yang diterima itu dialihkan kepada program yang lain, maka titik keseimbangannya akan bergeser. Yang tadinya E1 dia akan bergeser menjadi E2. Kemudian produksi dari makanan yang awalnya M1 dia juga akan berkurang ke M2
Sedangkan P1 dia akan berkurang ke P2. Kenapa demikian? Karena faktor produksi yang digunakan untuk makanan dan pakaian itu akan berkurang karena pemerintah mengalihkan faktor produksinya kepada program lain. Misalnya programnya membangun jalan raya atau membangun jembatan atau membangun rel. Jadi program-program pemerintah itu bisa dialihkan. Nah, misalnya seperti sekarang ya, yang kemarin disinggung, pemerintah itu mengurangi biaya THR dan bagi tenaga kerja misalnya, THR lah gitu. Nah, pemerintah mengalihkannya ke dalam biaya kesehatan sehingga anggaran untuk THR itu berkurang. Maka dia akan bergeser nantinya ke sebelah kiri. Jadi kurva yang ini bergeser ke sebelah kiri sini. Bisa dipahami ya, jika masih bingung kita bahas di diskusi nanti. Kemudian yang terakhir itu ada insiden pajak diferensial. Nah, kalau pajak diferensial ini definisinya yaitu menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak apabila digantikan dengan jenis pajak lainnya untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama. Contohnya tadi, pemerintah akan membuat suatu jalan baru seharga 1M. Kemudian, pemerintah mempertimbangkan pajak manakah yang lebih baik untuk membiayai program tersebut. Apakah dengan menggunakan pajak penghasilan atau menggunakan pajak bea cukai. Nah, jadi dilihat mana yang lebih efisien. Kemudian analisis ini hanya digunakan sebagai pengaruh distribusi penerimaan pemerintah dari berbagai jenis pajak. Namanya juga pajak diferensial ya. Jadi dia membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lainnya. Kira-kira lebih efektif mana jika digunakan untuk membangun sebuah infrastruktur yang menjadi pengeluaran pemerintah. Oh, ternyata yang lebih baik kita menggunakan PPH gitu ya buat membangun jalan baru. Nah, itu yang dinamakan pajak diferensial. Saya rasa teori tentang pajak seperti itu. Jadi kalian sekarang sudah bisa mengetahui siapa wajib pajak, siapa yang dimaksud dengan beban pajak, kemudian teorinya seperti apa, aplikasinya seperti apa di lingkungan masyarakat. Kalian sudah bisa membedakan. Jadi wajib pajak itu adalah orang yang memiliki penghasilan dan dia wajib membayarkan pajaknya kepada pihak perpajakan atau lembaga perpajakan. Sedangkan beban pajak itu adalah orang yang membayar pajak, tapi dia sebenarnya pajaknya bukan dia yang bayar, tapi dia menerima beban pajaknya. Jadi contohnya ya, sebenarnya yang wajib pajak itu adalah perseroannya, tapi yang menerima beban pajaknya adalah orang yang memiliki perseroan tersebut. Jadi seperti itu. Jika ada yang masih kurang dimengerti, kita diskusikan dalam perkuliahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.